Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini spesial sekali ya, kita jumpa lagi dengan Awan di Pajak Smart, diskusi perpajakan dan akuntansi setiap hari Senin jam 8 malam. Oke teman-teman, selamat datang semuanya yang baru akan bergabung. Oke, hari ini spesial nih guys ya, hari ini sangat spesial karena saya akan memperkenalkan seorang teman atau dua ya, dua orang rekan saya yang akan launching teman-teman, sebuah program baru yang super dahsyat nih ya, super dahsyat sekali buat teman-teman semua. Oke, tetapi seperti biasa sebelum memulai, gua perlu disclaimer dahulu nih guys. Saya perlu disclaimer bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100%, gitu guys. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai peraturan perpajakan yang berlaku gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila ada yang salah nanti gitu ya. Nah, eee, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak gitu teman-teman ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini tuh sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu guys ya. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya kasus yang berbeda-beda gitu loh. Jadi jangan digeneralisir ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan kepada konsultan pajak Anda masing-masing atau ke bidang penyuluh di KPP kalau Anda mau bertanya lebih spesifik tentang perpajakan Anda, gitu teman-teman ya. Nah, Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan khusus di bulan Desember nanti teman-teman ya, di bulan Desember kita masih akan lanjut program yang terbaik nih, yang terdahsyat tahun ini, yaitu program STP ya, atau Siapa Takut Pajak ya. Ini adalah program pelatihan untuk membantu teman-teman supaya bisa berani menghadapi petugas pajak, menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga berani berdebat dengan oknum petugas pajak yang brengsek gitu ya. Nah, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Jadi daripada Anda bayar mahal konsultan pajak, ya mending Anda langsung, bisa tahu sendiri, bisa belajar sendiri cara menghadapi petugas pajak gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih takut dengan petugas pajak, masih punya mindset yang salah, nah silakan bergabung dalam program STP ini adalah solusi yang terbaik buat teman-teman gitu guys, ya. Silakan teman-teman masuk ke dalam, website www.siapatakutpajak.com ya guys untuk pendaftarannya. Khusus Desember ini kita masih ada diskon 80% dan live coaching di setiap hari Jumat malam buat teman-teman semua. Segera bergabung guys buat teman-teman yang mau langsung ke www.siapatakutpajak.com ya, jangan sampai ketinggalan komunitas yang sangat eksklusif ini teman-teman. Oke, nah ini dia sekarang teman-teman. Saya mau perkenalkan nih seorang rekan, 2 orang ya, 2 orang teman-teman saya, rekan saya yang sangat spesial, sangat dahsyat sekali. Mereka, eee, ya teman-teman yang sudah lama berjuang di industri ini ya, yang sudah lama bersama-sama di industri perpajakan dan akunting. Mereka betul-betul fokus di industri ini dan mereka sudah siap untuk me-launching sebuah program gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lama di sini mungkin tahu ya, teman saya, Bapak Amran dan Ibu Santi. Mungkin teman-teman sudah kenal ya buat mereka semua. Nah, buat yang belum kenal kita akan perkenalkan sekarang. Nah, oke, hari ini kan kita akan bersama-sama launching sebuah program spesial nih buat teman-teman Anda semua ya. Mari saya mengundang mereka dulu teman-teman. Saya mengundang mereka dulu sebentar, supaya bisa masuk ke sini. Saya tambahin di sini. Oke, halo malam Pak Amran. Oke, suaranya masuk suaranya masih agak kecil Pak Amran, sorry. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal, sudah kenal ya dengan Ibu Santi, Pak Amran. Oke. Sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu Bu Santi, kita langsung perkenalkan. Ini teman saya dari jauh sekali ya, rekan rekan kita dari jauh tetapi sangat profesional, sangat dahsyat. Perkenalkan Bapak Amran. Bapak Amran boleh kenalin dong Pak, Pak Amran, di mana ini lokasinya nih? Ya, bahwa jadi saya kemudian kita bagi program konsep yang ya jadi semua bergabung di salah-satunya konsultasi pajak pinter gitu ya, program PKPP gitu ya, bersama kawan dan banyak teman-teman yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau saya sendiri di Makassar, stay-nya. Oke, luar biasa Pak Amran. Mohon maaf suaranya masih agak kecil Pak ya. Sayanya masih agak kecil, mungkin teman-teman bisa mungkin ada yang ini, ya ada yang nggak kedengaran nih teman-teman, Pak Amran. Agak kecil suaranya di kita. Oke. Lebih bagus,
Oke, agak bagus dikit, masih jauh saya rasanya sih. Oke, nggak apa-apa, tapi sudah kedengaran. Oke, jadi, Oke, oke. kita sambil menunggu Ibu Santi, Pak Amran hari ini akan, men-launching sebuah program yang luar biasa ya, namanya adalah program Indonesia Melek Pajak, teman-teman, IMP ya, Indonesia Melek Pajak. Nah, boleh boleh tahu dong, Pak, ini apa nih program Indonesia Melek Pajak ini, Pak? Ya, jadi program Indonesia Melek Pajak ini, oh ya, ini kan merupakan program yang ya dan satu-satunya di Indonesia. Jadi ini program yang spesial untuk para wirausahawan pemula. Jadi ini dikhususkan untuk yang baru memulai mendirikan atau menjalankan usaha. Jadi baik berbentuk CV ataupun PT gitu ya, agar mereka dapat memahami dan mengerjakan kewajiban perpajakannya secara sendiri. Jadi tanpa harus membayar konsultan pajak gitu. Oke, jadi intinya ini, buat semua pengusaha pemula nih ya, yang baru mendirikan usaha, baik itu CV atau PT, supaya bisa memahami dan mengerjakan kewajiban perpajakan mereka sendiri nih. Mantap. Nah, sebenarnya program ini cocok untuk siapa aja nih, Pak, pesertanya, Pak? Jadi gini, jadi banget gitu ya, bahwa hari ini program ini kan sudah lama dirancang gitu ya, jadi program yang sebetulnya ini sangat dinanti-nantikan oleh ribuan wajib pajak di luar sana yang sedang kebingungan ini dalam mengurus pajaknya kok. Jadi program IMP ini ya, atau program Indonesia Melek Pajak ini itu kami rancang khusus untuk membantu mereka ini para pengusaha pemula yang baru mendirikan usaha baik itu CV maupun PT yang kebingungan dan pusing gitu ya dengan urusan pajak. Jadi berdasarkan banyak sekali yang sebenarnya pusing banget ketika dihadapkan pada persoalan perpajakan. Nah, dengan adanya program IMP ini, harapannya adalah mereka bisa mengerti dan menjalankan perpajakannya secara mandiri kok. Seperti itu. Oke, mantap, luar biasa, Pak. Nah, oke, terus apa yang akan orang dapatkan nih, Pak, kalau teman-teman bergabung dengan program IMP ini? Ya, betul. Jadi kan selama ini kan sebetulnya banyak pengusaha yang bukan yang baru ya, Pak ya, bahkan yang sudah lama menjalankan usaha sekalipun ketika berurusan soal pajak itu pusingnya minta ampun, gitu ya. Nah, melalui program IMP ini itu semua pengusaha ini dapat memahami kemudian mengerjakan sendiri kewajiban perpajakannya itu secara mudah dan simpel kok. Ya, nah kenapa masalah pajak ini harus mereka pajak sendiri, gitu ya, secara mandiri? Nah, sebab orang yang paling mengetahui ya alur keuangannya, alur bisnisnya, gitu ya, serta kewajiban pajaknya ya seharusnya adalah pengusaha sendiri, benar ya Pak ya? Nah, jadi sehingga ketika misalnya nih ada masalah 3 tahun kemudian ya kita sebagai pengusaha bisa siap menghadapinya sendiri kok. Jadi tidak perlu lagi membayar mahal konsultan pajak ketika misalnya 3 tahun ada SP2DK atau bahkan ada SP2. Kita siap dan kita mengerti apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya kok. Seperti itu. Jadi nggak perlu bayar lagi konsultan pajak ketika setiap kali ada SP2DK, ada pemeriksaan, bayar lagi konsultan pajaknya. Program ini dikhususkan untuk mereka supaya mengerti dari awal. Oke, luar biasa, Pak. Nah, saya dengarkan teman-teman nanti bakalan mendapatkan banyak benefit nih, seperti ada video dan sebagainya. Nah, boleh diinfokan dong, Pak, kira-kira kalau teman-teman bergabung ini, apa saja, yang akan mereka dapatkan tuh, Pak? Nah, betul. Jadi ketika bergabung dengan program Indonesia Melek Pajak, gitu ya, jadi teman-teman ini akan mendapatkan puluhan video yang akan menuntun teman-teman ya step by step memahami dan melatih teman-teman untuk mengerjakan laporan pajaknya sendiri, gitu ya. Jadi ini programnya dirancang dengan sangat simpel dan sangat sederhana, ya. Nah, teman-teman
IMP ini ya. Jadi teman-teman boleh sharing di sana atau berbagi kasus gitu ya, dan kita akan dampingi untuk mencarikan solusi bersama gitu ya. Nah, yang paling spesial adalah kita akan memberikan secara gratis ini live coaching selama Desember ini. Jadi khusus buat teman-teman yang launching bergabung sekarang selama periode launching ini akan mendapatkan selama Desember itu live coaching gitu ya Pak. Nah seperti itu Pak. Jadi ini waktu yang sangat tepat untuk teman-teman bergabung di program ini. Kita akan memberikan alurnya step by step mulai dari dasar sampai teman-teman untuk mengerjakan programnya sendiri, tetapi dengan cara yang simpel dan sederhana, mudah dan untuk dipahami oleh orang sekalipun. Oke, mantap Pak, mantap. Nah, terus cara orang bergabung gimana Pak kalau orang teman-teman mau gabung ke program ini? Nah, jadi teman-teman untuk yang mau bergabung di program ini, teman-teman boleh langsung klik ya di www.indonesiamelekpajak.com ya, www.indonesiamelekpajak.com gitu ya. Langsung klik di sana, nanti kita yang akan handle di sana. Jadi boleh langsung malam ini juga udah bisa sebenarnya di www.indonesiamelekpajak.com. Oke Pak, mantap. indonesiamelekpajak.com ya buat teman-teman yang mau bergabung langsung saja. Nah, kalau teman-teman bergabung segera nih Bapak, Pak Amran, kira-kira apa aja nih benefit yang keuntungan langsung yang bisa dapatkan nih Pak? Oke, nah jadi untuk keuntungan yang bergabung di awal ini, ya jadi seperti yang periode launching ini itu akan mendapatkan live coaching gratis ya. Jadi selama periode Desember 2022. Jadi di live coaching nanti itu bebas bertanya apa saja ya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi masing-masing. Nah ini kan juga cocok banget ya, tepat banget ya kok menjelang pelaporan SPP Tahunan Badan gitu ya. Nah ini program ini saya rasa berguna sekali untuk persiapan di awal tahun ini. Nah kemudian yang kedua, selama program launching ini itu akan diberikan diskon sebesar 80% kok. Jadi hanya dengan membayar 999.000 saja, semua manfaat tadi gitu ya itu sudah bisa didapatkan. Nah dan ini angka yang sangat murah sekali dibanding harus membayar itu. Oke, mantap, luar biasa, dahsyat. Nah, mohon maaf teman-teman, Ibu Santi belum bisa hadir, tetapi teman-teman bisa langsung masuk ke Instagramnya Pak Amran, bisa langsung follow Pak Amran di Indonesia Melek Pajak ya, di Indonesia garis bawah Melek Pajak, atau ke Pak Amran langsung. Tinggal di follow di sana, dan nanti tinggal bergabung ke program Pak Amran indonesiamelekpajak.com ya. Oke, itu baik. Terima kasih Pak Amran sudah bergabung bersama kita nih. Nanti kita tunggu ya buat teman-teman kalau bisa langsung bergabung ke Pak Amran di langsung follow ke Instagramnya Pak Amran. Oke? Oke, baik. Terima kasih banget buat Pak Amran sudah hadir di live IG ini, sudah bergabung bersama kita dan kita bersama-sama doakan sukses ya buat programnya Pak dan kita akan jumpa lagi nanti di program-program berikutnya. Oke Pak Amran, itu aja Pak Amran. Terima kasih Pak Amran sudah hadir. Semoga sukses terus Pak. Kita akan tungguin ya programnya jalan terus Pak. Bagus ya di sini lagi bagus. Jadi agak terputus-putus kok. Nah, saya juga kurang dengar suaranya Pak Amran ya, tentunya ada saya kurang jelas. Nah, untuk teman-teman yang masih kurang jelas tentang program Indonesia Melek Pajak itu bisa Indonesia Melek Pajak besok ya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi nanti akan saya ulas kembali mengenai program Indonesia Melek Pajak ini. Jadi karena suaranya terputus-putus, jaringan saya kurang bagus, tapi sudah stabil gitu ya, karena cuaca di Makassar lagi tidak terlalu bagus kok. Jadi boleh nanti besok saya akan berikan penjelasan khusus buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program IMP tersebut. Oke Pak, siap.
Jadi Pak Amran besok hari Selasa jam 19 ya, jam 19 malam di waktu Indonesia Barat ya, 19.00 waktu Indonesia Barat akan tersedia live Instagramnya. Silakan teman-teman follow ke Indonesia Melek Pajak dan langsung ketemu dengan Pak Amran besok malam di live IG hari Selasa malam. Oke. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Amran. Terima kasih banyak sudah hadir dan kita doakan sukses terus dan jumpa lagi besok di live IG-nya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sampai jumpa besok teman-teman. Oke, baik. Makasih Pak. Mari Pak Amran. Makasih. Oke. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke. Oke. Kita lanjut menjawab pertanyaan teman-teman. Suara cukup jelas ya teman-teman ya, cukup jelas ya. Mohon maaf kalau suara. Oke. Dan mohon maaf juga tadi Bu Santi belum bisa masuk. Mungkin sinyalnya masih kurang. Oke. Oke, kita mulai teman-teman ya. Tanya jawabnya buat teman-teman yang bisa bertanya silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita mulai dari Ibu Melina Gau 91. Malam Pak Wan. Jika dari PT Persekutuan, apakah bisa pindah menjadi PT Perorangan? Jadi Bu Melina, PT Persekutuan itu maksudnya apa? Maksudnya CV ya. Jadi teman-teman yang sudah punya CV atau punya PT biasa atau punya yayasan atau punya persekutuan kayak lawyer, notaris gitu ya, itu tidak bisa pindah ke PT Perorangan. Ibu mesti bikin PT Perorangan baru. Gitu, Bu ya. Jadi bukan pindah, tetapi bikin PT baru. Ibu perlu bikin PT Perorangan yang baru gitu, Bu. Jadi Ibu dari usaha yang lama matiin saja, maksudnya lapor nihil saja, semua income berikutnya masuk ke PT Perorangan yang baru. Gitu, Bu Melina Gau. Semoga terbantu, Bu Melina. Lanjut, Bapak Andi. Bapak Andi Jayadi 2018. Malam kok, malam Pak Andi. Mohon izin tanya. 1. Pembagian dividen untuk PT yang pemegang saham cuma 4 orang, apakah perlu notaris? Perlu Pak, perlu ya. Sorry. Pembagian dividennya ya? Pembagian dividen itu melalui RUPS namanya, Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS itu boleh notaris dan boleh tidak notaris Pak, bebas saja. Gitu Pak ya. Jadi buat Pak Andi, pembagian dividen harus dituangkan dalam tulisan RUPS, itu boleh dinotariskan, boleh juga tidak dinotariskan. Itu bebas Pak ya. Semoga terbantu Pak Andi. Lanjut. Pembagian dividen di Desember ini dan diinvestasikan di Desember ini juga. Betul Pak, boleh diinvestasikan di Desember ini, Januari juga boleh sih, nggak terlalu buru-buru juga sih Pak, ya kalau bisa secepatnya aja. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Andi. Lanjut. Bapak Salman, nggak kedengaran. Ya, mohon maaf Pak dia. Pak, mohon maaf tadi kalau ada sinyalnya Pak Amran mungkin agak sedikit. Jadi suaranya mungkin agak pelan. Tapi besok Pak Amran akan ada live IG langsung di tempatnya Pak Amran, di Instagramnya Pak Amran. Bisa langsung join ke sana Pak. Semoga terbantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Jarnia Neti. Bu Jarnia, malam kok. Malam Bu. Apakah fee atau kasih uang kepada klien untuk proses percepatan tagihan bisa dijadikan biaya? Jawabannya bisa saja. Apakah akan kena koreksi fiskal? Tidak juga. Note yang memberi adalah perusahaan yang pendapatannya dipotong PPh final. Jadi ketika Ibu membayar, Ibu mesti potong PPh 21 gitu Bu Jarnia Neti. Ketika Ibu bayar orang, mau itu fee, mau itu hadiah, mau itu apapun komisi atau apapun bentuknya, minta KTP atau NPWP-nya, maka Ibu potong PPh 21. Gitu Bu ya. Potong PPh 21 sebagai bukan karyawan. Gitu kategorinya ya. Nah, nanti itu boleh jadi biaya. Gitu Bu. Jadi angkalah bukan karyawan yang menerima penghasilan. Gitu Bu Jarniati. Harus potong Bu. Nah, walaupun kita PPh final, tetap aja kita ketika membayar orang yang sifatnya itu komisi, kita masih potong PPh 21. Gitu Bu Jar. Semoga terbantu Bu Jarniati. Lanjut. Bapak Esenzo, Bapak Esenzo official PQ. Bicara tentang pajak untuk PT yang baru berdiri 2020, menurut Ko Awan, jika 2020 ini nihil, 2021-nya lebih dari 4,8 M. Saat di 2021 itu hitung UMKM 0,5% atau tarif normal. Jawabannya 2021-nya 0,5% Pak ya, 0,5%.
Jadi, eee, kita tidak bisa berubah di tengah-tengah tahun untuk 0,5% menjadi tarif normal atau sebaliknya, nggak bisa ya. Jadi berhubung 2020 ini nihil, 2021 kan pakai UMKM tuh. Nah, ketika di tengah-tengah 2021 dia melewati 4,8 M, maka seluruh tahun ini tetap menggunakan 0,5% sampai Desember, Pak. Nah, Januari tahun depan barulah dia menggunakan metode tarif umum. Itu PPh-nya, Pak, ya. Jadi PPh tidak boleh berubah di tengah tahun. PPh harus konsisten sampai Desember, oke. Tetapi PPN-nya tidak. PPN-nya itu dia sudah harus menjadi PKP di bulan berikutnya setelah dia tembus 4,8 M, gitu, Pak, ya. Di bulan berikutnya dia sudah harus mengajukan PKP kalau dia melewati 4,8 M, gitu, Pak Isanzo. Semoga terbantu, Pak Isanzo. Lanjut, Ibu Melina Gau, cara gabung bagaimana, Pak? Cara gabung ke yang tadi Pak Amran ya, caranya adalah Ibu tinggal masuk ke www.indonesiamelekpajak.com ya, www.indonesiamelekpajak.com atau Ibu bisa langsung follow ke Instagramnya Pak Amran di Indonesia garis bawah melek pajak atau Pak Amran. Atau besok Selasa malam dia ada live Instagram langsung di IG-nya dia jam 19 malam. Gitu Bu Melina. Semoga terbantu Bu Melina. Oke, lanjut. Bapak Salman Talib. Malam Pak Wan, malam Pak Salman. Saya Juni 2022 lalu aktifkan NE saya. Kemarin saya dapat surat untuk segera lapor SPT 2021. Saya WAR bilang kalau saya baru aktif Juni 2022. Katanya tetap harus lapor SPT 2021. Gimana ya? Gimana sih si AR ini error? Jadi Pak Salman tanya ke AR, dasar hukumnya apa Pak? Ngomong begitu. Kalau gitu buat apa saya NE? Buat apa dong NE? Gitu loh. Suruh dia baca aturan, Pak. NE itu artinya apa sih? NE itu artinya non efektif. Jadi ketika orang berstatus NE tidak ada kewajiban lapor, itu sudah jelas gitu. Kalau dia suruh lapor ya udah minta dasar aturannya apa. Entah dia yang salah ngomong atau Bapak salah dengar, tetapi intinya kalau sudah NE ya nggak usah lapor. Sekarang kan baru aktif. Ya udah sekarang baru perlu lapor gitu sih, Pak. Itu pendapat pribadi saya sih, setahu saya begitu ya. Coba ngomong ke AR, Pak. Minta dasar aturannya, Pak. Kita baca sama-sama aturannya bagaimana supaya nggak salah paham, gitu. Minta dia terbitkan aturan yang dia pakai aturan yang mana. Gitu Pak Salman. Semoga terbantu Pak Salman. Bapak Salman, apa dituruti saja ya? Boleh kalau Bapak mau turutin itu bagus ya. Tadi siang saya coba ke helpdesk tanya soal ini. Kata helpdesk, mungkin AR dapat temuan data sehingga minta saya untuk lapor SPT 2021. Ya mungkin saja. Minta apa datanya ke AR? Bapak tanyakan ke AR. Bapak tinggal tanya ke AR, Bapak AR, apakah Bapak punya data tertentu sehingga suruh saya lapor SPT 21? Gitu. Kalau dia ketemu data, contohnya ada sebuah deposito, sebuah mobil atau rumah yang belum dilaporkan, maka adalah wajar kalau dia suruh kita lapor. Gitu. Tetapi kalau nggak ada data ya nggak usah lapor. Gitu sih Pak Salman. Semoga terbantu Pak Salman. Bapak HPTex Indonesia. Jelas Pak Awan. Ya, terima kasih Pak Hendra. Jelas ya. Oke, lanjut. Bapak Devans 123. Malam kok. Malam Pak Devans. Saya WP penjual online di Shopee. Apakah bisa langsung pakai PP23 0,5% UMKM? Jawabannya bisa. Atau harus minta suket PP23 dulu baru boleh dipakai? Jawabannya tidak wajib Pak, tidak perlu ya. Jadi bagi seorang WP UMKM, ada suket ataupun tidak ada suket bukanlah pertanda dia boleh UMKM atau tidak boleh UMKM, bukan. Cuman kalau ada suket itu sudah qualified, sudah pasti jaminan gitu loh Pak. Gitu. Jadi lebih aman Bapak minta suket PP23. Kalau sudah dapat maka sudah pasti qualified. Takutnya kalau nggak dapat, ternyata KLU-nya error. Gitu. Ternyata KLU itu salah. Maka Bapak perlu ganti KLU dulu, baru Bapak minta suket lagi. Oke, tetapi anyway, walaupun KLU-nya salah, Bapak tetap boleh UMKM, tetap boleh menggunakan 0,5% UMKM kalau memang faktanya Bapak pedagang UMKM. Gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir, cuman lebih tertib administrasi lebih bagus, gitu ya. Lebih tertib lebih bagus sehingga lebih baik Bapak bisa bisa dapat suketnya sehingga sudah pasti qualified, gitu. Tetapi kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada suket, bukan berarti nggak boleh UMKM, tidak ya. Tetap boleh UMKM walaupun tidak punya suket. Yang penting dia pedagang barang, gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Devans. Lanjut Ibu Melina Gau. Malam Kak Awan, malam Bu Melina. Jika kakak kandung hibahkan ruko ke saya,
Apakah dalam hal ini ada transaksi jual beli? Jawabannya ada ya. Dan bagaimana jika posisi SPT saya tidak cukup? Tidak bisa ya Bu, tidak bisa ya. Saran saya, tidak ada cerita kakak kandung hibah barang ke adik, tidak boleh. Yang boleh adalah kakak kandung hibahkan dulu ke mama atau ke papa, baru si mama papa hibahkan ke anak, yaitu si ibu. Gitu ya. Jadi, kalau kakak beradik itu tidak boleh saling menghibahkan. Ini namanya hadiah, nanti kena pajak, repot. Jadi, kakak kandung ini kasih dulu barangnya hibah ke orang tua kandung, baru orang tua kandung kasih hibah ke anaknya. Itu legal, jadinya boleh gitu Bu ya. Jangan langsung kasih, karena tidak boleh, karena ini disebutnya hibah yang akan kena pajak gitu Bu. Nanti ini adalah hibah yang kena pajak, repot nanti malah 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 jadi masalah besar. Gitu sih Bu ya. Jadi kalau mau hibah dari kakak kandung ke adik kandung, kasih ke bapaknya dulu, baru bapak kasih ke anak. Kasih ke anaknya gitu. Semoga terbantu Bu Melina. Lanjut. Bapak Dimas Dianto. Untuk perusahaan perorangan, pelaporan pajaknya gimana, Pak? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya buat Pak Dimas ya. Yang namanya PT perorangan, kewajiban pajaknya itu sama persis seperti PT biasa, seperti CV biasa, seperti badan-badan yang lain. Sama persis, Pak. Ada kewajiban PPh 21, 23, 25, 4 ayat 2 final, dan sebagainya. Pembukuannya juga lengkap ya, akuntingnya lengkap ya, mesti bikin buku besar, jurnal, neraca, laba rugi, semuanya lengkap. Gitu Pak ya. Jadi untuk pajak dan akuntingnya PT perorangan adalah sama persis seperti PT biasa, seperti CV biasa yang lain-lain. Gitu ya. Ini adalah badan yang umum, badan yang biasa saja. Gitu Pak ya, tidak ada yang spesial. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Dimas. Bapak Kevin Wijaya 21. Pak, untuk PT perorangan sebenarnya prive garis miring ambil gaji, sebenarnya jatuhnya bukan objek pajak bukan ya? Oke. Jadi gini Pak ya, ini mengenai prive atau dividen ya. Apakah PT perorangan menggunakan metode prive alias tidak ada gaji atau menggunakan dividen alias ada gaji? Nah, saya punya pendapat kalau kalau PT perorangan menggunakan metode prive. Artinya, penghasilan atau yang diambil oleh bos itu adalah prive sehingga tidak kena pajak, bukan objek pajak. Gitu Pak ya. Kenapa saya beropini seperti itu? Karena modal di dalam PT perorangan itu tidak terbagi atas saham. Dividen itu hanya untuk PT yang modalnya terbagi atas saham. Sedangkan ini adalah PT tetapi modalnya tidak terbagi atas saham. Sehingga ini kategori prive. Ini menurut saya ya. Tetapi banyak juga teman-teman yang lain berpendapat berbeda. Ada orang berpendapat ini dividen. Kenapa dividen? Namanya aja PT katanya. Ya kan? Ada orang berpendapat namanya saja PT, maka dia harus tunduk pada undang-undang PT, yaitu dividen. Gitu, itu pendapat teman-teman. Kalau saya di pihak yang berpendapat ini prive, karena modalnya tidak terbagi atas saham, gitu. Dan kalau kita lihat filosofinya, apa sih dividen? Dividen kan berasal dari kata divide kan, divider atau divide, artinya pembagian hasil keuntungan kepada orang-orang pemegang saham, gitu. Itulah filosofi dari dividen, yaitu membagikan keuntungan dibagi kepada para pemegang saham. Sedangkan PT perorangan tidak ada pemegang saham, dia pemilik tunggal. Gitu, saya pemilik tunggal dan tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, saya berpendapat PT perorangan menggunakan prive. Sehingga uang yang diambil oleh bos itu adalah sudah bukan objek pajak, prive. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Kevin. Lanjut. Lanjut. Bapak Andi Jayadi. Malam kok. Maaf terputus. Ya Pak Andi. Pembagian dividen di Desember ini dan diinvestasikan di Desember ini juga. Lapor SPTOP di Maret 2023 benar ya? Benar Pak, benar ya. Jadi lapor SPTOP sudah pasti sebelum Maret 2023 ya. Jadi sebelum 31 Maret 2023 adalah saatnya lapor SPTOP. Itu sudah betul. Nah, dividennya itu kalau nanti diinvestasikan di Desember ini, berarti kan di akhir Desember sudah berbentuk sebuah investasi. Nah, nanti itu dilaporkan juga. Gitu Pak. Dilaporkan di SPTOP dan juga dilaporkan di ini ya, juga dilaporkan di laporan apa namanya? Juga dilaporkan di laporan investasi ya. Laporan e-reporting. Di dalam DJP online ada namanya laporan e-reporting. Laporkan di sana, Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Andi Jayadi. Lanjut. Ibu Emilia Ko 9988. Malam Pak Wan, malam Bu Emi. Pusat buka faktur pajak ke cabang bulan Oktober. Oke, ada retur ke pusat di Oktober juga. Sampai sekarang saya belum buat faktur returnya, Pak. Apa sudah terlambat ya, Pak? Mending Ibu buka nota returnya di November sih.
kalau sekarang sudah tanggal 28 nih, sudah nggak bisa nih. Kayaknya udah nggak bisa upload kan kalau nggak salah. Nah, lebih baik sih Ibu bikin nota returnya di November. Jadi seolah-olah nih kejadian di November nota returnya gitu, Bu. Memang beda bulan sih, ya terpaksa sih. Kalau Ibu bulan bikin Oktober kayaknya nggak bisa ya kayaknya ya. Karena sudah terlambat masa upload ya kayaknya ya. Gitu sih, Bu. Coba dicek, Bu, ya. Semoga terbantu, Bu Emi. Lanjut, Bapak Salman Talib. Tanya lagi, Pak Awan. Soal kadaluarsa pajak itu bagaimana ya, Pak Awan? Jika terakhir lapor SPT 2010. Oh, kemudian apa di 2021 data pajak kita mulai 2011 sampai 2020 sudah kadaluarsa ya? Oke, yang dimaksud kadaluarsa itu adalah 5 tahun, Pak ya, 5 tahun penagihan. Artinya, kalau 5 tahun ke belakang ini, setelah 5 tahun ke belakang, itu sudah tidak boleh diperiksa. Artinya, semua perpajakan 5 tahun lewat ke belakang itu pun sudah tidak bisa kena pajak lagi. Gitu sih, Pak. Jadi, Bapak sekarang punya kewajiban lapor SPT itu kapan? Yaitu 2018, 19, 20, 21, 22. 5 tahun ini yang wajib lapor tahun depan, gitu, Pak. Yang 2017 itu sudah mau kadaluarsa. Oke. Yang 2017 sudah mau kadaluarsa bulan depan nih, bulan Januari ya. Kalau Bapak berniat baik boleh. Kalau Bapak berniat baik cukup laporkan 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, 22 tuh yang bulan tahun depan ya. Jadi 5 tahun terakhir aja yang Bapak perlu laporkan. Gitu sih, Pak. Yang 2016, 15, 14, 13, 12, 11 itu sudah tidak perlu dilapor gitu. Dan semua penghasilan itu sudah tidak relevan lagi. Gitu sih, Pak. Itu sih intinya. Jadi cukup lapor 5 tahun terakhir aja, Pak. Itu masuk kadaluarsa. Setelah di bawah 5 tahun sudah tidak bisa ditagih pajaknya, sudah nggak bisa ditagih oleh petugas pajak. Gitu Pak Salman. Semoga terbantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Mercy Balok. Pak, kalau penjahit dapat pengadaan pakaian dari dinas, sedangkan penjahit tersebut tidak PKP. Tapi kalau ada pekerjaan harus buat faktur. Oke, jadi gini Bu, kalau Ibu dapat pekerjaan dari dinas pemerintah maksudnya ini ya, dari dinas pemerintah, kalau Ibu tidak PKP tidak masalah, nggak apa-apa. Tetapi Ibu tetap mesti ada PPN-nya. Nanti PPN-nya akan ditanggung dan dibayar oleh si dinas itu sendiri, Bu. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak wajib PKP, tetapi nota Ibu nanti tambahin PPN-nya. Tambah PPN-nya, nanti PPN itu dipungut dan dibayar oleh oleh dinasnya. Gitu, Bu. Nah, untuk teknisnya Ibu ngomong ke dinas saja gimana caranya, gitu ya. Jadi tidak perlu PKP, tetapi tetap mesti bayar PPN karena Ibu berhubungan dengan dinas pemerintah. Gitu Bu Mercy. Saya mau bantu Bu Mercy. Oke. Lanjut. Bapak Kristi 222404. Pak, dividen OP, dana tidak diinvestasikan ke bursa saham. Mengendap di rekening tabungan. Bisa free tax? Jawabannya bisa Pak ya, bisa ya. Semua instrumen keuangan adalah disebut sebagai investasi. Boleh Pak, termasuk kripto ya. Semua instrumen keuangan termasuk itu tabungan, deposito, saham, kripto, bentuk-bentuk keuangan lain-lainnya, reksadana, obligasi dan sebagainya, semua instrumen keuangan adalah termasuk investasi yang nanti bisa kena pajak 0% dividen ya. Dengan syarat diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut dan dilapor ya Pak. Ingat ya Pak, dilapor 3 tahun berturut-turut sebelum 31 Maret di laporan e-reporting investasi di DJP online-nya. Gitu ya Bu Kristi, Pak Kristi. Semoga terbantu Pak Kristi. Jadi tidak harus ke bursa saham ya, di rekening juga boleh. Semoga terbantu Pak Kristi. Lanjut. Bapak Andi Jayadi 2018. Dan cara lapor SPT perusahaannya bagaimana? Di lampiran berapa? Terima kasih kok. Tadi Bapak mengenai apa ya Pak Andi? Mohon maaf tadi Pak Andi mengenai dividen Pak ya? Mengenai dividen ya. Mengenai dividen itu Pak Andi perlu laporkan 2 hal. 3 hal deh. Bentar ya, tunggu ya, saya cek dulu tadi Pak Andi yang mana. Pak Andi. Ya, jadi dividen itu pertama Bapak harus laporkan di laporan e-reporting investasi di DJP online. Ya, di situ Bapak mesti laporkan posisi investasinya di mana. Oke. Yang kedua, di SPTOP Bapak harus laporkan di lampiran 3. Ya, di lampiran 3 bagian yang bukan objek pajak. Di nomor yang terakhir yang namanya bukan objek pajak lainnya. Tuliskan di situ Pak nilai dividennya. Oke. Kemudian di bagian harta, Bapak harus update posisi
posisi dividen itu ada di mana, di portofolio apa, apakah tabungan, deposito, dan lainnya. Gitu Pak Andi. Ya, semoga terbantu Pak Andi. Lanjut, Ibu Jarnianeti. Nah, mengenai perusahaan yang pendapatan dipotong final tadi, apakah kalau ada biaya entertain harus dibuatkan daftar nominatifnya? Betul Bu, harus nominatif ya, walaupun dia PPh final ya. Nah, kalau tidak dibuatkan apa risikonya? Nah, kalau tidak dibuatkan, risikonya bukan dikoreksi fiskal. Nah, karena kan dia sudah kena PPh final, maka orang pajak tidak menggunakan koreksi fiskal. Tapi yang digunakan adalah disuruh bayar PPh 23-nya atau 21-nya. Gitu, Bu. Ya, jadi kalau Ibu menggunakan PPh non final, dia akan koreksi fiskal supaya kena 22%. Tetapi kalau Ibu sudah PPh final, maka dia tidak koreksi, dia bolehkan biaya tetapi dia suruh bayar PPh 21 atau 23-nya. Gitu, Bu ya. Jadi hati-hati untuk mengenai entertain ini. Tetap akan kena PPh 21 23. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Jarnia nanti. Ibu Puji Priyatin 03. Malam kawan. Kalau ada WPOP yang tidak ikut PPS, ada temuan harta belum terlapor. Gimana perhitungan tarif pajaknya? Oke, WPOP tidak ikut PPS, ada temuan harta yang belum terlapor. Ya tinggal pembetulan, Bu. Nggak ada masalah ya. Jadi, buat teman-teman WP orang pribadi yang tidak ikut PPS, kemudian ada harta yang belum dilaporkan, baik itu ditemukan ataupun tidak ditemukan, solusi gampang sekali, yaitu pembetulan SPT tahunan. Gitu, Bu. Jadi tinggal pembetulan saja, dilaporkan saja penghasilan yang betul, dan bayar pajak yang betul. Gitu, Bu. Kalau tidak mau pembetulan, Ibu boleh ikut pas final. Kalau Ibu sudah ikut TA dulu. Jadi kalau dulu sudah ikut TA 2015, tetapi nggak ikut PPS, nah ada harta 2015 yang belum dilaporkan, maka itu boleh ikut pas final. Gitu, Bu. Nah, kalau itu harta 2016 ke 2020, maka solusinya adalah pembetulan SPT. Silakan dibetulkan, Bu. Nggak ada masalah. Semua terbantu, Bu Puji. Lanjut, Pak Dimas Dianto. Terima kasih, Pak Wan. Sama-sama, Pak Dimas. Lanjut. Ibu Mercy Balok. Malam. Saya Ibu, mohon maaf. Saya tahun 2 SPT tahunan lapor nihil. Ada pekerjaan, tapi karena data belum lengkap, jadi saya lapor nihil dulu. Nah, ini nanti tahun depan ini mau lapor SPT 2022. Itu nanti bagaimana? Apa saya harus lapor apa nih Bu? Kepotong-potong Bu, tulisannya mohon maaf kepotong-potong. Saya masih nggak nangkap Bu. Jadi ada masalahnya di mana? Boleh diketik lagi Bu. Mohon maaf. Boleh diketik lagi kata-katanya kepotong-potong. Mohon maaf Bu Mercy. Boleh tolong ketik lagi Bu. Bapak Burhan. Bapak Burhan 0819. Malam Pak Wan. Malam Pak Burhan. Mau tanya, apakah pemilik PT perorangan wajib ikut asuransi ketenagakerjaan atau hanya khusus untuk karyawannya saja? Nah, Bapak menggunakan metode apa nih? Jadi kalau Bapak menggunakan metode prefer seperti CV, maka kan Bapak bukan karyawan ya, Bapak adalah pemilik. Maka Bapak tidak perlu ikut BPJS Tenaga Kerja. Oke. Tetapi kalau Bapak menggunakan metode dividen, artinya Bapak adalah karyawan, direktur, ya kan? Bapak adalah karyawan, direktur, maka Bapak wajib diberikan BPJS Tenaga Kerja. Gitu sih Pak. Tergantung Bapak PTP-nya itu menggunakan metode mana. Kalau metode prefer, maka pemilik tidak wajib BPJS. Kalau metode dividen, maka bukan pemilik namanya, tetapi karyawan. Ya, karyawan termasuk direktur adalah wajib BPJS Tenaga Kerja. Gitu sih Pak ya. Semoga terbantu Pak Burhan. Lanjut. Ibu Mayer. Ibu Mayer. Kok denda telat bayar PPN sekarang berapa persennya? Telat bayar PPN kayaknya sama saja Bu ya dengan yang lain. Sekitar 1,5% gitu Bu per bulan. Sama aja sih. Semoga terbantu Bu May. Ibu Cesarus Maximus. Nah, kalau PPh 25 masa Desember nggak dibayar karena takut LB, apakah perlu lapor PPh 25 nihil masa Desember? Tidak perlu, Bu. Bagaimana caranya jika harus lapor? Oh, tidak perlu ya. PPh 25 itu punya sifat, kalau ada angkanya, dia perlu dibayar saja, tidak usah lapor. Kalau dia tidak ada angkanya, maka nggak usah bayar, nggak usah lapor. Itu sifatnya, Bu. Kalau zaman dulu kan perlu lapor, sekarang udah nggak perlu. Ya. Jadi PPh 25, kalau ada angka dibayar, nggak usah lapor. Kalau tidak ada angka, maka tidak usah bayar, nggak usah lapor. Ibu mesti langsung buru-buru lapor SPT tahunan di Januari, supaya bisa closing. Supaya terpotong closingannya, supaya tidak kena tagihan lagi untuk PPh 25 Desember. Gitu Bu Cesarus Maximus. Semoga terbantu Bu. Lanjut. Bapak Is Setiawan. Malam Pak. Malam Pak Is.
Rumah atas nama suami sudah dilapor di SPT suami. Oh, ini ibu ya, mohon maaf. Malah rumah atas nama suami sudah dilapor di SPT suami. Sekarang suami meninggal. Oh, apakah jika istri menjual rumah tersebut jadi masalah? Ada surat nikah? Nggak ada masalah dong, Bu. Itu kan rumah rumah bersama, jadi nggak usah khawatir ya. Buat suami istri yang sah ya, yang punya surat nikah. Kalau suami meninggal, mohon maaf, kalau suami meninggal, maka istrinya yang otomatis menguasai seluruh harta suaminya. Itu otomatis ya. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Kalau mau dijual ya itu uangnya ibu gitu. Nggak usah khawatir ya, santai. Ya. Yang penting ada surat nikah resmi, maka seluruh harta suami adalah sama untuk harta istri juga, sekeluarga. Gitu, Bu. Saya mau bantu Pak Ibu Setiawan. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecil. Kalau orang tua hibah uang tunai ke anak, apakah boleh tanpa akte hibah notaris? Terima kasih. Jawabannya boleh, Bu. Boleh ya. Jadi hibah itu boleh dinotariskan, boleh tidak dinotariskan. Tinggal yang penting bikin ada surat aja. Ada sebuah surat hibah pada tanggal sekian, saya atas nama pihak pertama, terus anak pihak kedua pada tanggal sekian memberikan hibah barangnya apa, nah sejumlah apa kepada si anak. Maka mulai hari ini barang ini menjadi miliknya pihak kedua. Ya sudah, tanda tangan di atas materai, selesai. Gitu. Kalau mau dinotariskan boleh, tetapi tidak ada kewajiban. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Cecil. Bapak Yapiantono. Malam kok, izin tanya. Jika PT Perorangan baru berdiri di Oktober dan belum ada transaksi apapun sampai akhir tahun, apa saya harus lapor SPT masa Oktober-Desember? Tidak perlu Pak ya. Untuk SPT tahunan jadinya nihil ya. Betul Pak. Jadi untuk perusahaan PT Perorangan atau PT atau CV atau apapun, kalau tidak ada transaksi bulanan, maka tidak usah lapor bulanan. Tidak perlu lapor bulanan. Nah, dia cukup lapor SPT tahunan nanti tahun depan ya. Isinya apa SPT tahunan? Nihil semua, nol semua. Neracanya nol semua, laba rugi nol semua. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Yapi. Nggak usah khawatir, tinggal lapor nihil saja. Lanjut, Ibu N Sumendap. Malam Bu N. Malam kawan, mau tanya, untuk PT Perorangan yang baru dibuat, katanya harus melaporkan bukti setoran modal ke kementerian. Ini dilaporkan kemana ya, Pak? Dan kalau modalnya berupa stok barang, gimana pembuktiannya? Oke, yang pertama adalah laporan kementerian. Saya juga nggak tahu, Bu. Jadi saya mohon maaf ya. Ini saya nggak ngerti. Ini adalah birokrasi yang tidak terlalu penting dan menurut saya malah repotin orang. Saya tidak lakukan dan banyak orang tidak lakukan. Jadi kita juga nggak tahu ini mesti lapor kemana, cara lapornya bagaimana. Kalau nggak lapor apa konsekuensinya juga nggak tahu. Kalau saya sih nggak lapor. Karena kita nggak ngerti nih. Ini agak susah, merepotkan. Gitu ya. Yang kedua, modal stok barang. Gimana membuktikannya? Tidak perlu dibuktikan, Bu, yang penting Ibu, sudah ada nilainya aja sih, gitu aja sih, nggak perlu sampai dibuktikan gimana-gimana sih. Kalau Ibu bisa, di sistem akuntingnya Ibu punya daftarnya, stok opnam, itu sudah cukup sih. Jadi ada sebuah stok opnam gitu ya, sebuah kertas stok opnam, barang A berapa pieces, nilainya berapa, barang B berapa piece, nilainya berapa. Ini namanya stok opnam, itu sudah cukup sebagai bukti. Gitu sih, Bu, ya. Semoga terbantu, Bu Sumendap. Mengenai laporan-laporan saya juga nggak lapor sih. Yang penting PT Perorangan bisa jalan, punya NIB, punya rekening bank, bisa terima duit, ya udah gitu. Yang penting laporan pajaknya aman, laporan akuntingnya aman. Mengenai laporan kementerian tuh nggak jelas tuh fungsinya apa, nggak jelas juga gitu, Bu. Semua teman tuh Bu sebentar. Oke, lanjut. Bapak Agus Tobing 73. Malam kok, malam Pak Agus. Kalau omset belum 500 juta, sudah terlanjur bayar, tidak dilakukan PBK, apa boleh? Jawabannya boleh, Pak. Laporan SPT-nya gimana? Gampang, Pak. Contoh nih ya, ada orang punya omset 400 juta. 400 juta nih ya. Dia sudah bayar nih. Kan padahal dia nggak usah bayar. Ya kan? Padahal dia nggak usah bayar dong. Dia sudah bayar 0,5% kalikan 400 juta ini. Oke, maka solusi gampang sekali. Dia laporkan omsetnya di SPT tahunan bukan 400, tetapi 900 ya. 4 tambah 5. Oke, jadi 4 tambah 5 jadilah 900 juta. Itulah omset yang dia laporkan di SPT tahunan. Gitu Pak ya, sederhana sekali. Yang sudah dia bayar berapa, ditambahkan dengan 500 juta. Itulah yang omset yang akan dia laporkan di SPT tahunan nanti. Gitu Pak, gampang Pak ya, nggak usah khawatir. Nggak usah PBK, ribet. Semua terbantu Pak Agus. Lanjut, Bapak Bits SBY. Malam, WPOP penghasilan utama dari bunga hasil meminjamkan uang kepada orang pribadi yang lain. Oke. Kewajiban perpajakan selain PPh 23 ada apa lagi? Jadi, WPOP pinjamin ke WPOP yang lain, itu bukan PP 23, Bu ya. Itu adalah PPh progresif seperti biasa.
Oke. Nanti bunganya, kan dia dapat penghasilan bunga tuh. Nah, bunganya itu dia laporkan semuanya sebagai penghasilan lain-lain saja, biar gampang. Laporkan sebagai penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2 kalau nggak salah ya. Di situ laporkan penghasilan lain-lain di situ, tambahkan semua di situ, nanti kan dia otomatis masuk ke induk. Nah, otomatis masuk ke induk, nanti terhitung tuh PTKP-nya berapa, PKP-nya berapa, sehingga pajaknya berapa. Itulah yang mesti dia bayar. Gitu, Bu ya. Jadi OP dengan OP tidak ada urusan PPh 23. Itu langsung masuk ke penghasilan lain-lain sebagai penghasilan progresif. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu, Bits SBY. Lanjut, Pak Wiwit Widayati, Ibu Wiwit ya. Ibu Wiwit Widayati 01. Kalau suami punya usaha dalam bentuk PT, kemudian istri bikin PT perorangan, tapi MPP-nya gabung, tidak ada pisah harta. Nanti lapor SPT tahunan OP-nya bagaimana ya, kok? Oke, nggak ada masalah, Bu, nggak ada masalah ya. Jadi suaminya punya usaha PT, dia lapor sendiri, satu. Kemudian istrinya punya PT perorangan, lapor sendiri PT perorangan, satu. Si suami punya MPP sendiri, lapor lagi MPP orang pribadi. Jadi ada 3 laporan ya, laporan PT biasa, laporan orang pribadinya, dan laporan PT perorangannya. Gitu, Bu, nggak ada masalah ya. Cuman kok aneh ya, si istri bisa bikin PT perorangan padahal dia nggak punya MPP. Kemungkinan PT perorangan itu adalah namanya si suami, gitu Bu ya, kemungkinan ya. Jadi di PT itu suaminya yang punya, PT perorangan pun suami yang punya, seperti itu ya. Nah, nggak ada masalah. Jadi nanti dia ada 3 laporan ya. PT ini lapor, PT ini lapor, orang pribadi pun lapor. Masing-masing ada 3 SPT tahunan. Masing-masing lapor SPT tahunan, jadi ada 3, gitu Bu. Nggak ada masalah Bu Wiwit, itu boleh dilakukan. Semoga terbantu Bu Wiwit. Bapak Andi Jayadi 2018. Untuk pembagian dividen, dari sisi perusahaan, cara lapor SPT perusahaannya bagaimana? Di lampiran berapa? Terima kasih kok. Oke, jadi untuk zaman sekarang Pak ya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja, si pihak perusahaan tidak perlu lagi lapor apa-apa mengenai dividen. Dia cukup bikin RUPS saja. Dia cukup bikin RUPS, pada tanggal sekian, kita membagikan dividen kepada Mr. A, Mr. B, Mr. C, nilai sekian-sekian, udah selesai, uang itu ditransfer, selesai. Dia nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Jadi di PT-nya itu sudah tidak perlu membuat laporan apapun, tidak ada kewajiban potong pajak, dia juga tidak perlu memastikan ini sudah dibayar atau belum pajaknya, atau sudah diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Dia tidak perlu, gitu Pak. Jadi PT itu begitu dia RUPS, dia transfer uangnya, dia lepas tangan, gitu. Biarkanlah orang pribadi itu masing-masing yang memutuskan mau investasi atau tidak investasi, mau bayar atau tidak bayar, itu sudah urusan orang pribadi. Gitu Bu ya, Pak ya. Jadi di PT sudah bebas, gitu. Semoga terbantu Pak Andi. Lanjut. Ibu Mercy, thanks Pak. Makasih Bu, sama-sama. Lanjut. Bapak Salman Talib. Pak Awan, misalkan saya ikutin saran AR untuk lapor SPT 21, meskipun dulu saya NE. Oke, resikonya apa? Apakah ada masalahkah berkelanjutan untuk tahun sebelumnya lagi? Oke, mengenai 2021, kalau Bapak baru lapor sekarang, maka kena denda dong, kena denda 100.000, ya kan? Jadi kena denda 100.000 karena telat lapor. Nah, jika di SPT Bapak lapor itu nanti ada pajaknya yang mesti dibayar, jadi kalau di SPT 21 nanti itu ada pajak yang mesti dibayar, maka atas pajak itu pun kena denda lagi, karena kan sudah terlambat bayar. Gitu Pak ya. Jadi 100.000 akan kena, kemudian denda bulanan yang 2% per bulan akan dikalikan dengan nilai pajaknya. Kalau SPT itu nihil, maka nggak ada denda pajak ini. Hanya yang 100.000 aja. Gitu, Pak. Untuk tahun 2020 ke bawah, kalau Bapak ikutin ya kemungkinan disuruh lapor lagi. Gitu. Karena kan dia nggak ada alasan lapor 2021, tapi disuruh lapor. Kalau kita ikutin ya 2020 juga disuruh lapor nanti. Jadi kena 100.000 lagi. Ada kemungkinan seperti itu, Pak ya. Ada kemungkinan. Coba Bapak tanya lagi ke AR. Coba tanya ke AR, kenapa saya mesti lapor Pak 2021? Kalau saya lapor, gimana 2020-nya nanti? Masa lapor juga terus? Kan saya NE Pak dulu, Pak. Gitu, Pak. Coba ditanya ke AR ya, Pak. Semoga terbantu, Pak Salman. Bapak Acuang 29, malam kawan. Malam, Pak Acuang, malam. Bapak Bits SBY. Seandainya PPh 23 bisa digunakan sebagai kredit pajak saat perhitungan PPh 29 akhir tahun, dan ternyata setelah diperhitungkan kredit pajak, dan ada lebih bayar, gimana selanjutnya? Oke, Bu. Jadi, kalau Ibu mau detail, Ibu bisa ikut ke program saya tuh, program siapatakutpajak.com ya. Nanti di hari Jumat kita ada live coaching-nya. Nanti saya akan kasih tahu di situ. Oke? Caranya gampang. Caranya adalah PPh 23 itu sebagian dihanguskan. Gitu Bu ya. Jadi kalau Ibu dapat PPh 23 anggaplah 40 juta contohnya. Padahal Ibu cuma butuh 30 karena kan kurang bayarnya 30. Maka Ibu cukup akui 30 saja. Yang 10 ini dibuang. Dibuang tuh maksudnya itu dibiayakan. Nanti dikoreksi fiskal.
Gitu Bu ya. Sesimpel itu kok sebenarnya. PPh 23 itu kan tidak wajib dikreditkan. Boleh dikreditkan, boleh dibiayakan. Sama seperti PPN. Gitu Bu ya. Jadi PPh 23 hanya kita kreditkan seperlunya saja supaya kita kurang bayar. Jangan sampai SPT lebih bayar, jangan. Gitu Bu. Ya, kecuali LB-nya besar itu worth it masih oke. Tapi kalau LB-nya kecil nggak usah lah, buang aja Bu. Jadi dihanguskan atau dibuang atau dibiayakan istilahnya, bukan dikreditkan. Gitu Bu ya, gampang sekali. Makasih Bu Bit, semoga terbantu. Bapak Robert Tios. Nah, malam Pak Robert, malam Pak. Kalau mau pisah omset PT biar nggak sampai 4,8 M. Di PT baru nanti susunan pemegang sahamnya tetap sama. Apakah ada masalah? Jawaban dari saya tidak ada masalah Pak. Yang penting betul-betul dipisah ya. Betul-betul dibikin dua bisnis yang berbeda, dua rekening yang berbeda, dua usaha yang berbeda. Gitu Pak. Walaupun dagang barang yang jenis usahanya, jenis barangnya sama boleh. Tetapi betul-betul dipisah Pak ya. Jangan sampai belinya tetap pakai satu rekening, jualnya pakai satu rekening. Itu nggak boleh gitu Pak ya. Jadi kalau mau pisah, pisah sekalian. Gitu Pak. Gitu. Memang agak repot. Kalau Bapak mau ya masih itu resikonya ya. Resikonya adalah kita agak repot gitu. Tetapi daripada kena PPN ya mungkin ada orang yang memilih seperti itu. Semoga terbantu Pak Robert. Bapak Wen Liang Liu. Malam Pak Wan. Malam Pak Wen Liang. Gimana Pak? Ini malam Pak Wan, malam Pak Wen Liang. Jika WPOP dapat surat SP2DK atas harta yang belum dilaporkan di SPT 2021, apakah dapat ikut pas final? Oke. Mengenai boleh pas final atau tidak boleh pas final, kita mesti tahu dulu apa itu syaratnya pas final. Oke, apa sih jadi objek pas final? Yang jadi objek pas final adalah satu, harta itu sudah ada sejak 2015 sebelumnya. Oke, jadi syarat pas final yang pertama adalah harta itu sudah ada sejak 2015 dan sebelumnya. Bukan harta yang baru-baru ini didapatkan, bukan ya. Bapak mesti bisa buktikan. Bapak mesti bisa buktikan bahwa barang ini sudah ada sejak 2015. Oke. Yang kedua, orang ini sudah ikut TA. Gitu Pak ya. Orang ini sudah ikut TA. TA yang 2015 dulu tuh. Nah, jadi ada dua syarat ya. Harta ini adalah harta 2015 yang masih ada sampai hari ini dan orang ini sudah ikut TA. Gitu Pak. Kalau orang ini belum ikut TA, maka nggak bisa pas final. Gitu. Kalau harta ini bukan harta 2015, maka nggak bisa pas final. Gitu Pak ya. Nah, jadi solusi selain pas final adalah pembetulan SPT. Kalau memang dia nggak qualified pas final, maka dia boleh pembetulan SPT. Gitu Pak ya. Gitu aja Pak. Semoga terbantu Pak Wen Liang. Tinggal dibicarakan dengan AR-nya Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Wen Liang. Lanjut Pak Wen Liang. Mau tanya, pas final hanya berlaku untuk harta perolehan sampai dengan 2015 garis miring 2020 garis miring 2021 ya. Jawabannya 2015 Pak ya, 2015 ya. Pas final itu adalah untuk harta yang 2015 ke bawah, bukan 2015 ke depan. Gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Meliang. Ibu Mercy, Balok, tahun 2021 lapor nihil. Sebenarnya ada omset tapi karena terpotong Bu, mohon maaf Bu Mercy, terpotong. Tapi tahun 2021 lapor nihil SPT tahunan badan. Sementara ada pemerjaan tapi karena malam, mohon maaf Bu, kepotong Bu, kepotong terus chattingannya. Mungkin Ibu boleh ini Bu, boleh join ke program siapatakutpajak.com ya. Boleh gabung ke siapatakutpajak.com, nanti kita ketemu di hari Jumat malam Bu. Di Jumat malam kita bisa diskusi langsung di Google Meet. Gitu Bu, biar saya tahu lebih detailnya mengenai apa. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Mercy. Atau boleh diketik lagi Bu, di sini lebih jelas lagi. Semoga terbantu Bu. Ibu Kristi 222404. Pak, untuk lapor 3 tahun berturut-turut ada free tax PPh dividen OP. Penerimaan bulan Mei 2022, apakah di sistem e-reporting investasi dimulai di tahun 2002 sampai dengan 2024? Kalau Bapak dividen 2022, maka tahun pertama kan 2023 lapornya kan. Tahun kedua 2024, tahun ketiga 2025. Gitu sih Pak. Pokoknya yang Bapak mesti ingat adalah laporan e-reportingnya 3 kali. Itu aja yang mesti diingat. Gitu Pak ya. Jadi banyak orang bingung mengenai 3 tahun ini kan. 3 atau 2 atau 4 gitu kan. Kalau di tengah-tengah tahun kan. Solusinya adalah Bapak cukup ingat lapornya 3 kali. Itu aja. Yang penting e-reportingnya 3 kali. Itu sih Pak. Yang penting itu sudah lewat, itu sudah pasti melewati 3 tahun. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Kristi. Ibu Mercy Balok. Nah, mungkin boleh diketik lagi Bu. Masih kepotong-potong tulisannya. Atau boleh join ke program siapatakutpajak.com. Semoga terbantu Bu Mercy. Lanjut. Ibu Melda Iis. Malam kawan, malam Bu Imelda. Mau tanya,
jual beli tanah antara anak dan orang tua, pajak PPh dan PPh-TB sudah kita bayar. Tapi dalam laporan SPT tidak ada uang yang keluar dan masuk, hanya tanah yang berpindah. Apakah bisa? Nah, pertanyaannya gini Bu, apakah ini jual beli atau bukan jual beli nih? Kalau jual beli kan harusnya ada uang dong yang keluar. Tetapi kalau ini bukan jual beli ya berarti kan hibah. Kalau dari orang tua kandung ke anak, berarti kan hibah. Kalau hibah kan nggak usah bayar PPh Bu, cukup bayar PPh-TB saja. Gitu Bu ya. Jadi mesti diperjelas dulu apakah ini transaksi jual beli atau transaksi hibah. Kalau jual beli maka harus ada uang keluar dong, ada uang yang dibayar. Kalau ini hibah maka Ibu sudah betul tidak perlu ada uang keluar dan ini juga tidak perlu bayar PPh. Gitu sih Bu ya. Semoga terbantu Bu Imelda. Nah, Ibu Mercy. Nah, ini mau tahun depan lapor SPT 2022, SPT tahunan itu nanti bagaimana, apa berpengaruh? Nah, mohon maaf Bu Mercy, kepotong lagi, masih kepotong-potong terus ininya, chattingannya. Mungkin boleh diketik lagi yang lengkap, tetapi jangan disingkat-singkat Bu tulisannya. Kalau bisa lebih lengkap tulisannya, jangan disingkat-singkat ya, supaya bacanya jelas. Itu mohon maaf Bu Mercy, boleh diketik lagi Bu. Lanjut, Bapak Gegana Aditya Nur. Pak Awan, malam Pak Gegana. Mau tanya secondary adjustment itu apa Pak? Waduh, ini istilah apa nih Pak? Istilah audit atau istilah pajak? Dan untuk undang-undangnya ada di undang-undang apa Pak? Terima kasih. Mohon maaf Pak, saya sendiri kurang yakin secondary adjustment ini adalah istilah apa nih? Istilah akunting kah, pajak kah, atau audit nih? Dalam rangka apa nih istilah ini muncul Pak? Mohon maaf Pak Gegana, saya juga kurang jelas. Boleh dijelasin lebih detail Pak? Ini Bapak lagi proses apa nih? Lagi proses SP2DK kah? Pemeriksaan kah? Bagaimana munculnya istilah ini, secondary adjustment? Gitu Pak ya, semoga terbantu Pak Gegana. Bapak Adi Jayanto, Adi Jayadi, malam kok tanya lagi, ya Pak Adi. Cara lapor SPT perusahaannya bagaimana? Di lampiran berapa? Tentang pembagian dividen. Oh, di SPT perusahaan nggak usah lapor Pak. Jadi di SPT perusahaan tidak ada laporan pembagian dividen. Yang ada adalah di neracanya akan kelihatan. Oke, jadi nanti Pak Adi kan bikin neraca tuh. Di neracanya, di bagian kredit, di bagian pasifa kan ada hutang, ada modal. Nah, di bagian modal kan ada namanya RE dong. Nah, di bagian RE kan ada yang namanya RE tahun lalu, ada yang namanya RE tahun ini, ada yang namanya dividen tahun ini. Terus ada lagi RE akhir. Gitu Pak ya. Maksud ya. Jadi di neraca, di bagian pasifa, di bagian modal, ada yang namanya laba ditahan. Ada laba ditahan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, ada laba ditahan tahun ini, ada yang namanya dividen. Nanti dividen sebagai pengurang, nilainya minus. Gitu Pak. Sesimpel itu doang sih, sesimpel itu ya, di neraca akan muncul dividennya. Semoga terbantu Pak Andi. Lanjut Bapak Is Setiawan. Terima kasih Pak, sama-sama Pak Is. Lanjut, Ibu Tanti Damayanti. Malam Bu Tanti. Penarikan modal oleh pengurus CV yang modalnya sudah dibelanjakan untuk beli aktiva CV. Misalnya mesin prosedur penarikan. Misalnya mesin gitu Pak ya. Itu Pak ya, Ibu ya. Penarikan modal oleh pengurus CV dan modalnya sudah dibelanjakan untuk beli aktiva CV, misalnya mesin. Prosedur penarikan sesuai nilai buku aktiva apa dan harus melalui notaris apa enggak ya? Mengenai notaris tidak perlu notaris Bu ya, tidak perlu notaris. Tetapi prosedur penarikannya bagaimana sesuai nilai buku aktiva? Saya masih nggak nangkap penarikan modal yang sudah dibelanjakan mesin. Maksud Ibu itu Ibu mau ngambil mesinnya gitu ya? Maksud Ibu mau ngambil mesinnya ya? Kalau mau ngambil mesinnya, maka pakai nilai buku Bu. Nilai buku ya, bukan nilai perolehan ya. Karena kan yang namanya CV itu, mesin itu kan sudah disusutkan. Maka nilai terbaru adalah nilai buku. Gitu sih Bu ya. Semoga terbantu Bu Tanti. Apakah perlu notaris? Tidak perlu notaris, tidak perlu gitu-gitu. Semoga terbantu Bu. Bapak Heri Is 79. Ko Awan, bila WP UMKM mempunyai kredit PPh 22 impor 0,5%, apakah perlu dilakukan PBK ke PPh final UMKM karena penghasilan WP UMKM hanya terhutang PPh final? Oke Pak, jadi PPh 22 impor itu setahu saya bukan final ya Pak. PPh 22 impor itu bukan final dan bukan 0,5%, biasanya 2,5%. Oke, jadi PPh 22 impor itu bukan PPh final dan kalau Bapak mau PBK, setahu saya tidak bisa. Agak susah karena kan itu bentuknya itu kan PIB kalau impor ya, PIB jadi nanti agak susah Pak intinya. Nggak bisa sih setahu saya nggak bisa. Setahu saya emang nggak bisa PBK. Jadi PPh 22 ini Bapak akan hanguskan nanti.
Gitu, Pak. Jadi waktu Bapak lapor SPT tahunan, PP22 ini tidak usah dikreditkan, alias dihanguskan, supaya nggak jadi LB. Kalau Bapak kreditkan, jadi LB nanti. Gitu, Pak Heri ya. Jadi gampang saja, di SPT tahunan, Bapak nggak usah laporkan SPT PPh22 ini, tidak usah dikreditkan, dan Bapak perlu bayar PPh final sendiri nanti. Tetap perlu bayar 0,5% sendiri. Gitu, Pak ya. Jadi nggak bisa dihubungkan. Setahu saya begitu, Pak Heri. Terpaksa ya, terpaksa memang gitu. Semoga terbantu, Pak Heri. Ibu Tanti Damayanti, CV sudah tidak aktif. Tadi Bu Tanti mengenai mesin ya Bu ya. Oke, nggak masalah Bu. Kalau memang itu mau ditarik oleh si owner, mesinnya yang mau ditarik, maka senilai apa? Yaitu senilai nilai buku. Gitu sih Bu. Saya mau terbantu Bu Tanti. Bapak Is Setiawan, apakah surat hibah tanpa notaris hanya materai punya kekuatan hukum? Jawabannya punya Pak ya. Menurut notaris tidak sah. Oh nggak bisa. Jadi gini, notaris itu bukanlah tanda sah atau tidak sahnya sebuah dokumen. Itu Pak ya. Jadi notaris bukanlah tanda sah atau tidak sah sebuah dokumen. Tanda sah atau tidak sah sebuah dokumen adalah tanda tangan. Oke, adalah tanda tangan. Sepanjang tanda tangan ini tidak digugat oleh salah satu pihak, maka itu sah. Gitu. Tetapi kalau tanda tangan ini digugat oleh salah satu pihak, disinilah notaris membantu. Gitu Pak ya. Jadi ada 2 orang tanda tangan nih sebuah dokumen. Salah satunya menggugat. Mungkin 5 tahun kemudian dia gugat tuh. Dia bilang saya waktu itu tidak tanda tangan. Nah, di saat seperti itulah notaris bisa bantu. Notaris bisa bilang, oh dulu itu 2 orang ini datang ke saya berduaan barengan. Saya ada fotonya nih. Maka notaris bisa membantu menguatkan. Gitu Pak. Tapi bukan berarti itu jadi tidak punya legal hukum ketika tidak notaris, bukan ya. Jadi notaris itu bisa membantu ketika terjadi dispute, ketika terjadi masalah atas dokumen ini. Gitu. Kadang ada pihak ketiga nih. Jadi notaris sebagai saksi, dia bisa bilang, "Oh, dulu tuh itu benar kok di tanda tangan." Gitu. Dia bisa ngomong gitu, notaris. Bisa membantu gitu loh. Tetapi tanpa notaris pun dokumen itu sudah sah. Sepanjang dia sudah tanda tangan dan tidak ada yang komplain, tidak ada yang menggugat. Gitu sih, Pak. Pemahaman seperti itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, Pak. Saya mau bantu, Pak Is. Lanjut. Ibu Rina Priyana. Malam kok, malam Bu Rina. Mau tanya. UMKM perorangan yang di bawah 500 juta, lapor SPT tahunannya SPT PPh 25 ya, dengan sistem pencatatan. Jadi, cara lapornya adalah pakai SPT 1770 polos ya, Bu. Jadi, formulirnya ada formulir SPT 1770 polos, yang tidak ada S, tidak ada SS-nya. Oke? Dengan sistem pencatatan, iya, gunakanlah sistem pencatatan, jangan pakai pembukuan, gitu Bu ya. Jadi gampang saja untuk UMKM perorangan, gunakanlah yang 1770 polos. Ini UMK-nya OP atau badan nih Bu ya. Kalau dia orang pribadi, pakai 1770 polos. Kalau dia badan, menggunakan 1771. Ya, SPT badan tahunan ya, tahunan badan. Bukan PP25 ya, PP25 itu kan hanyalah PPh bulanan. Gitu sih Bu ya. Oke, dengan sistem pencatatan, iya, pakai pencatatan kalau orang pribadi, tetapi kalau badan wajib pembukuan. Itu Bu Rina ya. Saya mau bantu Bu Rina. Lanjut, Ibu Cesarus Maximus. Apakah jika tidak lapor PPh 25 Desember tidak apa-apa kok? Dan tidak masalah jika kita lapor di sebelum 15 Januari 2003. Apakah ada dasar aturannya? Jadi gini, PPh 25 Desember itu kan harus dibayar sebelum tanggal 15 Januari. Buat apa? Supaya bisa di-closing di SPT tahunan. Kan gitu ceritanya. Tetapi kalau SPT tahunan sudah di-closing sebelum 15 Januari, maka kita udah nggak perlu lapor lagi yang Desember. Udah nggak usah bayar, karena sudah closing. Gitu. Orang kan bayar PP25 kan supaya mau closing SPT tahunan. Gitu. Kalau PP25 belum dibayar tapi SPT sudah closing, maka sudah gugur kewajiban dia untuk bayar PP25 Desember. Setahu saya seperti itu Pak ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Gitu. Jadi dasar aturannya adalah ketika SPT tahunan itu dilaporkan, maka seluruh pajak sudah closing. Gitu, seluruh pajak dan akunting sudah closing. Kenapa? Karena pajaknya akan dibayar di PPh 29. Di SPT tahunannya sudah dibayar nanti. Gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Sepemahaman saya seperti itu. Semoga membantu, Pak Ibu Cesarus. Bapak Ibu Gomez 5284. Pak, saya real ibu rumah tangga. Oke, now di SPT status karyawan. Lalu diganti staf online. Bayar PPh final. Tahun 2023 rencananya tidak bayar PPh final. Apa bisakah Pak? Boleh Bu, boleh. Ibu langsung berhenti saja. Dari sekarang juga udah berhenti karena Ibu kan ibu rumah tangga ya. Nah, saya real ibu rumah tangga. Caranya bagaimanakah? Thank you kok. Oke. Jadi untuk SPT 2022 kan sudah terlanjur tuh ada bayarnya Bu. Jadi SPT 2022 sudah terlanjur ada bayar-bayar, maka Ibu laporkanlah seperti itu apa adanya. Oke. 2023 Januari nggak usah bayar lagi.
Ibu nggak usah bayar pajak lagi selama-lamanya, Bu, karena Ibu rumah tangga ya. Nah, nanti SPT 2023 yang dilapor 2024, tinggal lapor nihil saja penghasilannya. Gitu, Bu. Penghasilan lapor nihil, omsetnya lapor nihil. Nggak usah khawatir, Bu, kita laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya. Gitu sih, Bu, ya, nggak ada masalah ya. Untuk 2022 sudah terlanjur bayar, nggak apa-apa, laporkan ada omsetnya, nggak ada apa-apa, Bu, nggak apa-apa, ya. Itu, Bu, semoga terbantu, Bu Komes. Lanjut. Bapak Hendra Basuki 5220. Kawan, malam Pak Hendra. Kalau orang pribadi UMKM tidak pembukuan, bila pemilik mengambil prefer, apakah perlu dicantumkan di SPT tahunan sebagai pendapatan bukan objek pajak? Tidak perlu, Pak ya. Bila diinvestasikan di deposito di SPT bagaimana? Oke, jadi untuk orang pribadi, Pak, yang tidak pembukuan, tidak ada namanya prefer. Tidak ada ya. Orang pribadi UMKM tidak ada namanya prefer. Uang saya ya uang saya, udah nggak ada prefer. Gitu. Prefer itu hanya berlaku bagi CV atau PT perorangan. Karena kan CV atau PT perorangan itu entitas yang berbeda. Gitu, Pak ya. Jadi kalau kita orang pribadi, uang ya uang saya, jadi nggak ada namanya prefer. Oke. Jadi tidak perlu dicantumkan sebagai penghasilan bukan objek pajak, tidak perlu. Ya. Nanti depositonya dilapor di mana? Deposito dilapor di bagian penghasilan, di bagian harta, Pak, di lampiran 4. Ya. Nanti untuk deposito, tabungan, harta-harta stok barang, dan lain-lain itu dilapor di bagian harta di lampiran 4. Gitu Pak Hendra. Semoga terbantu Pak Hendra. Ibu Mercy Balok. Karena pasal 25-nya itu, saya bayarkan itu, saya hanya kira-kira saja Pak. Karena sudah dianjurkan beralih ke pasal 25, bukan PPh final lagi. Oke. Nah, mengenai apa Ibu Mercy pertanyaannya? Jadi bagaimana masalahnya? Kalau bayar PP 25 sih nggak ada masalah sih. Ibu bayar aja PP 25, nanti kan ketika lapor SPT tahunan, Ibu tinggal kurangkan PP 25 ini sebagai kredit pajak, ya. Jadi PP 25 ini bisa kita kurangkan sebagai kredit pajak, gitu sih Bu, nggak ada masalah. Gitu Bu Mercy. Untuk detailnya coba lebih detail lagi mengenai apa pertanyaannya Bu. Semoga dibantu Bu Mercy. Ibu Fani Pang. Kok kalau kemarin buat CV, karena omset lebih dari 4,8 M, maka kita PKP. Sekarang mau buka cabang toko, bagaimana pelaporan PPN-nya? Apakah boleh jadi satu di CV? Boleh-boleh saja, Bu. Jadi sebuah CV punya cabang, boleh-boleh saja ya. Nanti PPN-nya digabungkan ke induk, namanya pemusatan PPN. Nanti Ibu ketika buka cabang, kan bikin NPWP nih, bikin NPWP cabang. Ibu perlu lapor pemusatan PPN, nanti dipusatkan ke induknya, gitu Bu. Nah, solusi lainnya, cabang ini bikinlah PT perorangan. Jadi terpisah. Itu solusi lain gitu Bu ya. Nah, semoga terbantu Bu Fani. Lanjut, Ibu Ensu Mendap. Makasih banyak kawan, makasih Bu, sama-sama. Lanjut. Ibu Cecilia Teja. Maaf, tanya lagi Pak Awan. Soal hibah ke anak tadi. Nanti surat hibah bermaterai apakah dilampirkan di SPT tahunan? Tidak perlu, Bu. Sekali lagi terima kasih, Pak. Oh ya, jadi surat hibah itu simpan aja di rumah. Buat disimpan, difoto aja, ditaruh di handphone supaya ingat ya. Tetapi tidak perlu dilampirkan di SPT tahunan. Tidak perlu sih. Kalau Ibu mau lampirkan boleh-boleh saja. Nanti ketika submit kan ada upload tuh. Ibu upload aja PDF-nya kalau mau sih. Tapi kalau saya nggak perlu dilampirkan lah, nggak perlu. Yang penting di orang tuanya keluarkan hartanya. Jadi di SPT orang tua hartanya hilang, masuk ke SPT anak. Itu sudah sah gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Cecil. Lanjut, Ibu Fani Pang. Toko yang baru ini masih satu daerah, dibuat beda untuk pengelompokan segmen jenis barang dewasa dan anak. Oke Bu, kalau masih satu KPP tidak perlu buka cabang Bu. Gitu ya. Kalau masih satu KPP tidak perlu buka cabang, itu dianggap gudang aja gitu. Nggak ada masalah sih Bu. Kalau sudah beda KPP, maka ada baiknya buka NPWP cabang, kemudian PPN-nya dipusatkan, gitu Bu. Nah, solusi lainnya adalah bikin PT perorangan khusus untuk itu. Jadi dewasa pakai PT yang ini, PKP, nanti yang anak-anak pakai PT perorangan yang baru. Bisa PKP, bisa non PKP, tergantung omsetnya. Gitu Bu Fani. Semoga terbantu Bu Fani. Lanjut, Ibu Meli, makasih Pak Wan, makasih Bu, sama-sama. Lanjut. Bapak Andrew Darmala. Pak Andrew, malam Pak Awan, malam Pak Andrew. Saya mau tanya Pak Awan. Pak Awan ada rekomendasi buku tentang pajak yang penting harus dibaca Pak? Banyak Pak buku rekomendasi pajak ya. Banyak sih. Bapak tinggal datang ke Gramedia, pilih salah satu buku pajak, ambil aja Pak. Yang kira-kira tebal gitu, ambil aja. Intinya gini, yang namanya pajak tuh gitu-gitu doang sih Pak. Yang namanya pajak tuh gitu-gitu doang. Undang-undang PPh, PPN, KUP, udah. Gitu doang sih Pak. Nah, kalau Bapak mau baca aturan, nah itu tuh KUP, PPh, dan PPN. Baca 3 ini aja Pak, cukup ya. KUP, PPh, PPN. Gitu, baca undang-undang ini sudah cukup sebenarnya sih.
Gitu. Mengenai teknisnya mungkin cari buku mengenai teknis saja. Atau Bapak bisa masuk ke unif.mekari.com. Di situ ada pelatihan gratis untuk pajak akunting, Pak. unif.mekari.com. Itu gratis belajar kursus online untuk belajar pajak akunting. Gitu Pak Andrew. Saya mau bantu Pak Andrew. Lanjut Bapak Andi, terima kasih kok. Sama-sama Pak Andi. Ibu Meli, apakah boleh beli SBN di bulan November tapi ambil dividennya di bulan Desember? Boleh-boleh aja Bu, nggak ada masalah. Beli SBN di bulan November, ambil dividen di Desember. Boleh, boleh Bu, nggak ada masalah. Semoga terbantu Bu Mary. Oke. Lanjut. Eh, Bapak Robert Tios, makasih Pak Wan, sama-sama Pak, sama-sama. Lanjut. Ibu Evi, Pak, untuk perusahaan jasa yang baru beroperasi dan omset masih terpotong Bu Evi, sorry terpotong. Coba diketik lagi Bu Evi. Bapak Yapiantono, kok mau tanya, kalau WPOP UMKM suplai sembako ke instansi pemerintah, apa saya harus tambahin PPN? Jawabannya iya Bu. Pak, kalau tagih invoice saya nggak pakai PPN, saya harus setor PPN? Tidak ya, PPN disetor oleh si instansi pemerintah tersebut. Omset saya masih di bawah 500 juta. Oke, jadi gini, Bapak mesti ngomong ke instansi itu, Pak, ini saya bukan PKP loh, apakah barang ini tetap harus kena PPN atau tidak? Tanya ke instansi dulu, ya. Kalau instansi bilang, oh tidak usah PPN, maka beres dong, selesai urusannya kan. Tetapi kalau instansi bilang harus ada PPN-nya, maka invoice-nya Bapak tinggal tambahin PPN 11%. Nanti PPN ini, pemerintah ini yang bayar, gitu Pak. Si instansi ini akan bayarkan ke pemerintah, PPN-nya 11%, bukan Bapak ya. Jadi Bapak tetap invoice seperti biasa, tambah PPN 11%, tetapi uang yang Bapak terima tetap yang nilai barang Bapak saja. PPN dibayarkan oleh si instansi pemerintah itu kepada pemerintah langsung. Gitu Pak ya, semoga terbantu Pak. Tolong dikonfirmasi ke pihak dinasnya Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Yapi. Lanjut. Bu Evi, malam Pak. Untuk perusahaan jasa yang baru beroperasi dan omsetnya masih di bawah 500 juta, apakah dapat menggunakan tarif UMKM 0%? Oke, yang pertama adalah ini bentuknya CV atau PT, Bu. Coba dicek ya. Kalau bentuknya CV, mungkin nggak bisa. Kalau PT seharusnya bisa. Oke. Nah, untuk tahu dia bisa atau tidak bisa, Ibu harus mengajukan yang namanya suket PP23, Bu Evi. Ya, Ibu mesti masuk ke DJP online, pilih menu layanan, pilih menu KSWP, pilih yang namanya surat keterangan PP23. Kalau berhasil dapat, maka Ibu qualified 0,5%, beres. Kalau tidak dapat, maka Ibu coba cek lagi, jangan-jangan KLU-nya KLU yang tidak cocok gitu. Kalau KLU-nya sudah dibenerin, coba cek lagi, seharusnya sih bisa dapat suket, gitu Bu ya. Setelah Ibu dapat suket, maka sudah confirm pasti bisa 0,5%. Gitu Bu Evi. Semoga terbantu, Bu. Ibu It's Helena. Malam kok, malam Bu Helena. Untuk MPPNE, itu kalau ada pembayaran PPh 21 itu gimana? Bisa langsung aktif? Mesti diaktifkan dulu sih, Bu. Jadi, kemungkinan Ibu mesti ke KPP atau ke AR, mau diaktifkan dulu. Ada formulirnya mesti diaktifkan. Oke. Tetapi ada teman-teman yang bilang, cukup dilapor atau dibayar langsung aktif. Itu juga mungkin ya. Jadi, Ibu coba cek, Ibu bisa nggak masuk ke DJP online? Kalau Ibu bisa masuk ke DJP online, coba tes lapor SPT. Kalau lapor SPT-nya berhasil, berarti langsung sudah otomatis aktif, gitu Bu. Tetapi ketika lapor SPT, kalau ada notifikasi, oh ini masih NE, maka Ibu perlu ngomong ke AR, Pak, tolong aktifkan dong MPP saya. Nanti dikasih formulir, Ibu isi dan laporkan, dia jadi aktif. Gitu Bu Helena. Semoga terbantu Bu. Ibu Gegana Dinatur, dalam pemeriksaan Pak Wan, tadi mau apa Pak ya? Oh tadi Bapak mengenai apa ya? Mohon maaf. Mengenai yang adjustment itu bukan? Secondary adjustment ya? Nah, kemungkinannya dari istilahnya itu secondary adjustment kan? Penyesuaian yang kedua ya. Mungkin Bapak sudah pernah adjustment, sekarang secondary. Mungkin begitu Pak ya yang saya tangkap ya. Mungkin coba dicek lagi mengenai istilah ini apa maksudnya gitu Pak. Saya sendiri kurang yakin Pak mengenai maksudnya. Semoga terbantu Pak Gegana. Lanjut Ibu Mercy. Nah, Ibu Mercy Balok, saya tahun 2021 dapat SPT tahun lapor nihil. Sebenarnya ada omset, tapi karena data tidak lengkap, jadi saya lapor nihil. Oke, sekarang 2023 mau lapor SPT 2022. Nah, itu bagaimana kalau SPT 21-nya belum? Belum pembetulan, Pak.
Jadi gini Bu, nggak usah pusing mengenai SPT 21 itu sudah berlalu, biarkan saja Bu. Sekarang 2022 Ibu laporkan kondisi yang sebenarnya. Kalau Ibu memang ada omset, laporkan ada omset. Kalau omsetnya itu masih di bawah 500 juta, kan nggak usah kena pajak. Kalau omsetnya itu lebih dari 500 juta, maka kena pajak. Gitu sih Bu. Nah, yang 2021 sudah berlalu, itu nanti saja. Kalau Ibu berniat baik, Ibu boleh pembetulan nanti. Boleh pembetulan, tinggal dibayar 0,5%-nya. Gitu. Tetapi sekarang dirapikan dulu yang tahun ini, dirapikan yang 2022-nya, Ibu bayar 0,5%-nya, kemudian tahun depan tinggal dilapor. Gitu Bu ya. Bayar 0,5% atas yang kelebihan dari 500 jutanya ya. Gitu Bu Mercy. Semoga bantu Bu Mercy. Oke. Lanjut Ibu Kristi, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Ibu Kristi, sama-sama. Lanjut. Ibu Lydia Samodra. Pak, kalau mau buka cabang PT, tapi hanya untuk beli truk. Kepotong Bu, kepotong. Mohon maaf. Kepotong ya. Lanjut Ibu Kristi. Maaf kok, satu lagi pertanyaan. Berarti di laporan SPTOP penerima dividen yang free tax masuk di kolom bukan objek pajak, tidak dimasukkan ke kolom dividen. Betul Bu, betul ya. Jadi ada dua kemungkinan. Cara pertama adalah lapor di yang tadi Ibu bilang itu di kolom dividen, tetapi pajaknya nol, atau laporkan di bagian bukan objek pajak lainnya. Kalau saya sih lebih cenderung lapor ke bukan objek pajak lainnya, gitu Bu. Boleh juga lapor di dividen, tetapi nilai pajaknya nol, gitu Bu ya. Boleh sih, sama aja sih Bu, sama aja. Intinya kan pajaknya nol. Semoga terbantu Bu Kristi. Ibu Lydia Samudra, dia tadi bikin apa gitu, bikin PT kalau nggak salah ya, hanya untuk beli truk. Namun, apakah kegiatan angkutan truk tersebut merupakan transaksi pusat atau cabangnya? Kalau sebenarnya mau dibuat transaksinya di pusat. Oh, dia bikin cabang tadi ya. Dia bikin cabang hanya untuk beli truk. Oke, nggak masalah sih Pak. Nanti kan ketika laporan pajak kan dikonsolidasi, gitu Pak. Ketika, Bu Lydia ya, ketika bikin laporan pajak kan langsung dikonsol ke pusat semua. Gitu sih Bu. Nggak ada masalah sih, boleh-boleh aja lapor sebagai transaksi pusat. Gitu Bu Lydia. Semoga bantu Bu. Ibu Rina Prisna. Oke, 770 ya. Thank you kok. Ya, terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Ibu Lina Chart. Pak Awan, kalau PT masih di bawah 4,8 M dan ada impor, apakah biaya BM atau biaya masuknya, PPN dan PPh 22 bisa diakui biaya semua? Terima kasih kok. Ini kan PT di bawah 4,8 M. Apakah itu boleh diakui sebagai biaya? Bisa Bu. Bisa diakui sebagai biaya, tetapi nggak ada guna. Kalau Ibu sudah punya omset di bawah 4,8 M, maka kan Ibu bayar 0,5% kalikan omset. Maka sudah tidak ada gunanya PPh 22, BM itu biaya-biaya itu udah nggak perlu kan. Jadi boleh dibiarkan secara akunting, cuman nanti tidak membantu apa-apa. Karena kan Ibu sudah PPh final 0,5% karena omset masih di bawah 4,8 M. Gitu Bu ya. Semoga dibantu Bu Lina. Lanjut. Ibu Lydia Samudra. Maaf, maksud saya begini Pak. Jika semisal PT mau buka cabang untuk beli truk, maka harus buat NPWP baru ya Pak. Betul, Ibu mesti bikin NPWP cabang baru. Dan bagaimana cara pemusatannya? Nah, kalau ini ada PKP-nya, maka Ibu mesti mengajukan sebuah formulir pemusatan PPN. Jadi, si cabang itu mesti dibikin sebagai PKP dahulu, barulah cabang itu dipusatkan PPN-nya ke induk. Nah, ke depannya setelah dipusatkan, semua PPN-nya itu larinya ke induk. Gitu sih Bu maksudnya. Nah, by the way, ngapain ya bikin cabang untuk beli truk doang? Nggak perlu sih Bu, harusnya ya. Kalau memang cuma buat beli truk doang, langsung ke pusat aja, nggak usah bikin cabang sih. Gitu Bu Lydia. Semoga terbantu Bu. Lanjut. Ibu It's Helena, makasih kawan. Makasih Bu, sama-sama Bu Helena. Lanjut. Bu Mercy, tapi ini CV Pak. CV ya? Nggak masalah sih Bu, nggak masalah sih CV atau PT, sama aja sih Bu. Nah, oke lanjut. Ibu Helena, Kak Awan ada grup buat konsul tanya jawab nggak? Ada Bu, ada. Jadi buat Bu Helena bisa join ke siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Nanti di sana kita ada grup eksklusifnya. Bisa tanya jawab bebas saja dan kita setiap hari Jumat ada live coaching. Kita bisa ketemu langsung di online di Google Meet, Bu. Bisa langsung tanya jawab langsung dengan saya nanti di situ. Kita bisa diskusi langsung di situ, Bu, ya. Jadi langsung saja join buat teman-teman yang belum ke komunitas yang namanya siapatakutpajak.com ya, STP ya, siapatakutpajak.com. Semoga bantu, Bu. Ibu Ping Nina, malam kok, malam Bu Pina. Bapak I Setiawan, Pak laporan dividen yang direalisasi dilapor tiap bulan, tidak perlu Bu, setahun sekali aja ya. Realisasi dividen dilapor setiap tahun 1 kali dalam waktu 3 kali, 3 tahun berturut-turut ya, gitu Bu.
Semoga terbantu Bu Is. Lanjut Ibu Mercy. Ini CV Pak, perhitungan pasal 25 bulanannya saya cuma kira-kira saja Pak. Apa itu berpengaruh nanti di laporan SPT 22? Nggak ada masalah Bu. Nanti di SPT 22 kan Ibu bikin nih SPT tahunan tuh. Berapa nilai pajaknya? Nah, semua PPh 25-nya Ibu langsung jumlahkan sebagai sebuah kredit pajak. Gitu Pak ya. Jadi nanti terhitung berapa nilai pajaknya, Ibu kurangkan kredit pajak PPh 25-nya. Di bawahnya adalah net yang perlu dibayar, yaitu PPh 29-nya. Gitu Bu Mercy. Nggak masalah sih. Nah, ke depannya PPh 25 jangan gitu lagi. Ke depannya PPh 25 itu adalah PPh tahun ini dibagi 12. Gitu Bu, cara ngitungnya. Cara ngitung angka PPh 25 tahun depan. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Mercy. Lanjut. Ibu Mercy Balok. Karena itu tadi SPT tahunan 2021 saya lapor nihil. Jadi saya hanya kira-kira omset. Oh, oke Bu. Ya. Mungkin lebih baik Bu, Ibu join ke komunitas kita. Lebih baik join ke www.siapatakutpajak.com. Nanti kan ada grup Telegramnya. Kemudian nanti hari Jumat kita ada live coaching. Nah, Ibu bisa gabung ke situ Bu, ke live coaching. Bisa lebih detail tanya Bu. Nanti lebih detail mengenai kasusnya Ibu. Gitu Bu Mercy ya. Semoga terbantu Bu Mercy. Ibu Fani Pang. Siapatakutpajak.com, kalau sudah join, masa keanggotanya berapa lama kok? Masa keanggotanya selama-lamanya Bu, jangan khawatir ya. Masa keanggotanya selama-lamanya sampai saya kiamat gitu ya. Sampai dunia ini kiamat, tetap bisa bergabung di situ Bu. Tetap sama anggotanya Bu. Semoga terbantu Bu Fani. Ibu E Setiawan. Jika badan usaha sudah NE, apakah tetap harus lapor SPT tahunan? Oh, tidak perlu Pak. Kalau sudah NE nggak usah lapor lagi. Kalau sudah NE, tidak ada lagi kewajiban lapor. Gitu sih Pak, Ibu. Semoga terbantu Bu Is. Ibu Widayati. Saya sudah daftar dan bayar di STP. Langkah selanjutnya apa kok? Saya tergabung di grup. Betul Bu. Langkah selanjutnya adalah Ibu mesti komunikasi via WhatsApp ke manajer saya, ke manajer Ibu Salsa namanya ya. Nanti di situ akan dikomunikasikan. Nanti Ibu akan masuk ke grup Telegramnya, gitu Bu. Nanti Ibu akan bisa masuk login ke websitenya di members area. Ibu tinggal masuk ke video pertama. Nanti di situ ada link untuk masuk ke Telegram grup. Gitu Bu Wid ya. Nggak usah khawatir, bisa ke Ibu Salsa di website kan ada tuh WA-nya. Kalau nggak ada bisa langsung DM ke saya ke Instagram, nanti saya kasih tahu nomor Ibu Salsa. Bisa langsung komunikasi ke manajernya. Gitu Bu ya. Terima kasih Bu Wid sudah bergabung Pak ya Ibu ya. Nanti kita ketemu di Telegram. Saya mau bantu Bu Wid. Lanjut Ibu Lina Chat. Pak Awan, kalau saya mau sewakan rumah dan mau bayar PPh sendiri, bagaimana cara bayar di DJP online? Oke, cara bayar PPh sewa adalah pertama Ibu mesti masuk ke DJP online, kemudian pilih menu bayar, ya, pilih menu bayar, kemudian di situ Ibu akan pilih yang namanya kode akun pajak dan kode jenis pajak. Oke, kode akun pajak Ibu pilih yang namanya PPh final, ya, 411128. Kemudian kode jenisnya pilih yang namanya sewa bayar sendiri. Kalau nggak salah 420 berapa ya lupa saya Bu. Pilih kode jenis yang namanya sewa bayar sendiri ya, gitu Bu. Kemudian pilih tahunnya, pilih bulannya, kemudian pilih nominalnya berapa, kemudian klik cetak. Oke, klik cetak maka itu kan muncul e-billing kan. E-billing kan 16 angka kalau nggak salah ya. E-billing ini dibayar di internet banking ya. Di klik BCA bisa, di Mandiri bisa, di klik banking, klik BCA, Ibu pilih pembayaran. Pilih pembayaran, kemudian pilih pajak. Nah, kemudian masukkanlah kode billingnya. Klik bayar, maka selesai terbayar. Gitu, Bu. Setelah dibayar, klik cetak ya. Ingat, setelah terbayar, klik cetak, nanti akan muncul yang namanya BPN, Bukti Penerimaan Negara. Gitu, Bu Lina. Nah, BPN inilah bukti bayarnya Ibu. Oke. Setelah Ibu bayar, Ibu perlu lapor ya, ingat ya. Perlu lapor SPT PPh 4E2 bulanan di bulan tersebut untuk yang sewa itu. Perlu lapor caranya. Gitu, Bu. Nah, caranya detailnya nanti mungkin coba cek di YouTube ada banyak sih. Kalau nggak, gabung aja Bu ke grup kita di siapatakutpajak.com biar gabung aja di situ biar lebih sering komunikasinya Bu. Oke. Gitu Bu. Coba dibantu Bu Lina. Lanjut Ibu Mercy. Thanks Pak. Bisa minta link saja Pak. Linknya gampang Bu. Ibu tinggal masuk ke website, pilih ketik aja www.siapatakutpajak.com. Gitu Bu Mercy. Tinggal masuk ke website di Google Chrome atau dimanapun gitu di browser, tulis aja www.siapatakutpajak.com gitu Bu. Atau nanti bisa DM saya, nanti saya tinggal ketik di DM juga boleh. www.siapatakutpajak.com gitu Bu. Saya mau bantu Bu Mercy. Ibu E Setiawan, malam Pak, mau tanya, apakah aplikasi PPS masih bisa dibuka? Kayaknya nggak bisa Bu. Jika saya mau lihat lagi,
Saya sih udah nggak pernah buka, Bu, ya. Coba Ibu cek aja, kalau masih ada menunya, mungkin bisa ya, tapi saya rasa nggak bisa deh. Ngomong ke AR, Bu, ngomong ke AR, nanti AR bisa bisa cetakin dari komputernya dia. Gitu sih, Bu Is. Nanti ngomong ke AR aja, nanti AR akan cetakkan dari komputernya dia, data PPS-nya Ibu. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Bu Is. Ibu Lydia Samudra, makasih, Pak. Oke, makasih, Bu, sama-sama. Lanjut, oke, sudah tidak ada lagi. Oke, udah nggak ada lagi teman-teman ya. Jadi, sudah jam 9 lewat. Terima kasih banget teman-teman. Oh, masih ada, masih ada Bu Lydia. Lanjut, Pak mau tanya lagi. Kalau sudah pernah dapat fasilitas PP23, apakah masih bisa dapat lagi kalau omset masih di bawah 500 juta? Kalau bisa, caranya bagaimana ya Pak? Oke, jadi gini Bu Lydia, kalau orang pribadi dia boleh 7 tahun. 7 tahun sejak dia punya MPWP untuk memanfaatkan PP23. Kalau dia PT, 3 tahun. Kalau dia CV, 4 tahun. Gitu Bu ya. 4 tahun sejak dia berdiri. Kalau dia PT, 4 tahun sejak dia berdiri. Gitu aja sih Bu. Nah, supaya pasti tanggal berakhirnya itu kapan, Ibu cetaklah suket. Ya, cetaklah suket PP23 supaya pasti tanggal berapa sih expired-nya PP23-nya saya, finalnya saya, gitu. Kalau orang pribadi rata-rata tuh Desember 2024 kalau orang pribadi. Gitu Pak ya, Ibu ya. Oke, semua teman-teman tuh Bu Lydia. Oke teman-teman, Bu Is Setiawan, terima kasih sama-sama Bu Is. Oke, itu teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi hari Senin jam 8 malam setiap hari Senin seperti biasa secara gratis. Dan buat Desember ini teman-teman saya masih promosi lagi ya. Kita masih lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini di pajak, di dunia pajak maksudnya ya, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman membantu Anda berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, hadapi pemeriksaan, sampai berani berdebat dengan oknum pejabat brengsek gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Daripada bayar mahal-mahal konsultan pajak berapa puluhan juta gitu, mending hadapin sendiri lah. Jadi kita juga tahu, juga teredukasi gitu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang masih takut ketemu tugas pajak, nah sekarang saatnya join ke program STP ini ya. Silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com ya guys, itu untuk pendaftarannya. Khusus Desember ini, kita masih ada diskon 80% buat teman-teman, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam ya. Setiap hari Jumat malam kita live coaching jam 8 malam. Jadi sampai ketemu di sana buat teman-teman ya, langsung ke www.siapatakutpajak.com ya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Buat khusus Desember ini masih ada live coaching lagi. Oke teman-teman, itu aja ya. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi.